Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi skandal memalukan terendus di internal DPR RI. Kali ini lagi-lagi korupsi berjamaah rekan-rekan. Dilansir dari Detik Jakarta, skandal penyalahgunaan CSR yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian sejumlah anggota DPR RI terus menyita perhatian publik. Jaringan aktivis Nusantara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana CSR yang diduga dijadikan bancakan korupsi berjamaah oleh oknum DPR RI. Tentunya ini sangat disayangkan. Lagi-lagi korupsi berjamaah terendus dan berpotensi merugikan negara karena pada saat ini KPK telah melakukan penyidikan dan penyelidikan dan mengusut siapa saja pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam skandal kasus korupsi tersebut. Dalam dugaan kasus ini, sejumlah nama dari anggota DPR RI diduga terlibat. Modus yang digunakan adalah melalui yayasan sebagai pelantara dana penyaluran dana CSR tersebut. Artinya ini adalah sudah menyalahi prosedur dan tatanan yang berlaku. Sebagian kecil dana disalurkan sesuai peruntungan, sementara yang sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Jelas praktek-praktek seperti ini adalah korupsi yang memang harus dibabat habis oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Praktek ini mencerminkan korupsi yang terstruktur dan sistematis. Tidak mungkin hanya melibatkan sebagian kecil pihak saja. Ini jelas berjamaah. Iya, saya setuju. Karena memang ketika ada beberapa indikasi korupsi berjamaah, tentunya melibatkan banyak pihak. Karena apalagi ini kasus korupsinya sangat-sangat terukur, terstruktur, dan seolah tanpa celah. Namun jangan dilupakan, ini eranya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tentu saja akan dapat mengendus modus operasi korupsi sekecil dan serapih apapun. Apalagi ini, dana yang dipertaruhkan adalah dana yang sangat-sangat besar dan tentu saja jangan sampai lari ke kantong para koruptor. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, tuh kira-kira Pak. Si BTS sebesar 8,3 triliun ke banyak orang dan lembaga itu ternyata bukan isapan jempol. Kabar terbaru, diduga dana itu mengalir ke oknum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlahnya nggak main-main, mencapai 120 miliar. Dan dugaan itu diketahui dari pengakuan Windy Purnama atau WP. WP adalah pihak swasta yang menjadi salah satu tersangka pada kasus korupsi BTS itu. WP merupakan direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. WP menjadi penghubung serta penyalur uang dari Kemenkominfo ke DPR dan BPK. Menurut pengakuan WP, dia telah menyerahkan uang sebesar 70 miliar kepada pimpinan di Komisi 1 DPR. Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar 50 miliar kepada pimpinan BPK. Pelacakan tentang aliran 8 triliun ini harus terus dilakukan. Mustahil ini hanya melibatkan segelintir orang. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sudah menyebut ada 4 klaster penerima dana. Klaster pertama adalah pihak
Kemenkominfo, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang disebut juga Bakti. Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di DPR dan di BPK. Klaster ketiga, pemborong. Klaster keempat adalah para maklar kasus yang bergentayangan di lingkungan kejaksaan. Ayo penegak hukum, usut tuntas kasus korupsi BTS ini, bongkar dan hukum siapapun yang terlibat kasus ini. Kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip itu. Awalnya Melkias Markus Mekeng sedang menyinggung soal kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Dia menuding Rafael telah menyalahgunakan kekuasaan sebagai pegawai pajak. Mekeng mengatakan, Rafael kebanyakan makan uang haram. Kalau makan uang haram kecil-kecilan nggak apa-apa. Tetapi ini makan uang haram sampai begitu berlebih. Menurut Mekeng, korupsi kecil-kecilan sebagai standar hidup hingga tidak ada yang benar-benar bisa suci seperti malaikat. Sedangkan Mekeng sendiri memiliki harta kekayaan 73 miliar, 14 mobil dan tidak punya utang. 2024, 2025, bulan Januari inflasinya terendah dalam 24 tahun. Bulan Februari deflasi lagi, Bang. Seluruh bacaan tentang itu mengatakan bahwa terjadi pelemahan daya beli, terutama daya beli. Bahkan daya beli yang melemah itu mempengaruhi sektor pembelian bahan makanan. Berarti orang mengurangi pembelian bahan makanan dikarenakan tidak ada uang. Masalahnya kan, kemana uang perginya? Siapa yang mengendalikan uang? Kenapa bisa deflasi? Ya kan, kita tahu kekuatan yang mengendalikan uang, bagaimana mereka mensirkulasi uang, bagaimana mendistribusikan bla bla bla. Kalau mereka ini tidak mendistribusikan, maka terjadilah deflasi. Nah sekarang Presiden membawa ke strategi baru atau ke cara baru, ke arah baru. Bisa nggak dia dengan segera menjawab tantangan ini? Itu dia firm, dia jawab langsung dengan program, dengan proyek, dengan kebijakan-kebijakan yang orientasi, sifat dan orientasinya berbeda dengan lama. Iya. Kalau lama kan nyari untung, nyari profit, nyari bunga, kredit konsumsi, bla bla bla. Ini enggak gitu loh. Ini mau bagi, makan siang gratis, rumah 3 juta, mau bagi nih Bang. Gak pakai instrumen lama. Tapi ini juga, walaupun ada di sini kan dulu bunga, pasar dan lain-lain ya. Nah sekarang ini mau bagi, nggak pakai sistem lama lagi. Mana yang akan lebih efektif kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, pandangan Daeng ini lebih pada aspek-aspek strategiknya ya. Ya strategiknya. Ya, bukan pada aspek teknis ya. Iya. Kan banyak orang mempersoalkan, wah nanti bagaimana kalau misalnya Bank Mandiri, BRI, Bank BNI itu menjadi di bawah apa? Bawah Danantara. Danantara misalnya, wah ini kan bisa repot kan gitu. Enggak repot. Independensi banknya ini dipertanyakan kan gitu. Iya enggak repot, Bang, punya negara. Asalnya kan punya negara itu semua kan. Asalnya itu dari keuangan negara. Nah belakangan dipisah. Dulu kan di bawah Kementerian Keuangan, bro. Sekarang dipisah menjadi seperti itu. Tidak repot karena ini kan konsentrasi aja. Nah nanti yang dibaca, Bang, kenapa kita punya ICOR tinggi? Kenapa tingkat pengembalian modal atas investasi yang dilakukan oleh ekonomi kita ini rendah? Misalnya kan, yang ditunjukkan oleh ICOR tinggi. Berarti ada kebocoran di semua lini. Di sektor keuangan bocor, di fiskal bocor, di semua sistem jaminan sosial yang membiayai proyek-proyek ini bocor semua ternyata. Antara jumlah modal yang di-spending ke dalam ekonomi kita dengan impact-nya, dengan pengembalian modal itu rendah. Ya kan? Nah sekarang saya mau konsentrasikan, saya mau lihat CAPEX kalian ini apa nih? Semua ini kan gitu. Pertamina PLN. Pertamina CAPEX-nya besar Bang.
capital expenditure-nya. Tapi kok produksinya nggak nambah-nambah? Nah ini kan ada sesuatu. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini hanya konsentrasi aja, mengkonsentrasikan. Bank tetap akan bekerja seperti biasa. Menurut saya kalau misalnya mereka bisa jelaskan bahwa bank tidak akan bekerja seperti biasa, mungkin kita bisa kasih ini. Karena yang diubah itu struktur atasnya, Bang. Super holdingnya ini Danantara sebagai lembaga negara seperti dulu. Bank-bank di bawah Kementerian Keuangan, kira-kira gitulah. Ya. Cuman dia sekarang bank-bank tidak diserahkan lagi ke Menteri Keuangan, Ya. karena nggak percaya. Nggak diserahkan lagi ke BI karena nggak percaya. Dan secara corporate tidak lagi di bawah BUMN. Tidak lagi di bawah. Menek BUMN ya. Ya, sudah di bawah Presiden langsung, di bawah Danantara itu. Walaupun nanti Menteri BUMN ada di situ, ya, menjadi bagian dari situ. Nah, ini perubahan yang besar, ya, yang mendasar. Kalau bagus, pasti positif. Tapi kan masalahnya orang juga mempertanyakan dana atau anggaran kita ini kan sekarang masih sangat kurang ya. Nah, bagaimana itu menjawab itu? Saya juga heran kenapa dana ini bisa kurang, Bang. Gitu. Kapasitas ekonomi kita, kata Pak Prabowo tadi, untuk menjadi negara maju tersedia. Kenapa bisa kurang? Ada 14.000 triliun ya. Makanya saya mungkin lama-lama agak mirip Itu ya. mungkin aset ya. Kecurigaan. Bukan aset, Bang. Aset-aset yang liquid. Ya, liquid fresh. Fresh ya. Contoh misalnya gini, Bang ya. Contoh nih, kenapa bisa kurang nih? Saya juga bertanya. Kita punya uang kartal dalam peredaran, uang yang dicetak oleh negara dalam bentuk uang kertas, uang logam ya. Itu 1.000 triliun. Ya. Oke. 1.000 triliun ini beredarlah di tengah-tengah kita ini. Kita pakai belanja, pakai beli beli rokok dan lain-lain. Tapi ada uang dalam peredaran M1, M2, nilainya 9.000 sampai 19.000 triliun. Siapa yang bikin? Ya. Uangnya ada di mana? Kenapa tidak beredar di masyarakat? Sebab kalau uang 1.000 triliun kita bagi per penduduk, per kapita, per hari, per orang, hasilnya cuma 7.500 per orang per hari, Bang. Itu yang Abang tadi sebut, kenapa kurang ya? Ya, ya. Memang kurang. Karena uang kartalnya cuma kalau dibagi per kapita per hari, hasilnya cuma 7.500 rupiah per orang per hari. Itu penduduk Indonesia. Berarti seluruh penduduk Indonesia ini under poverty, di bawah garis kemiskinan. Karena dari sisi capacity velocity dari uang beredar dalam bentuk uang kertasnya rendah. Nah sekarang ada uang yang dibikin oleh BI dan bank-bank. Tahu nggak kita semua kalau mereka bikin uang gitu banyak sekali gitu. Tadi yang nilai 9.000 sampai 20.000 triliun ya. Ya bisa bikin surat berharga, Ya, obligasi, tabungan. Iya kan? Tabungan kita bernilai berapa di bank? Bernilai sekitar 8.000 triliun. Lah, terus kenapa jumlah uang kartasnya cuma 1.000? Sebenarnya nggak kurang, sistemnya Bang yang membuat kurang. Jadi saran kita apa kepada pemerintah ini? Artinya dia harus meningkatkan dari 1.000 harus ditingkatkan supaya daya beli masyarakat atau uang yang beredar itu lebih besar. Iyalah, kan sistemnya mengunci supaya orang jadi miskin, nggak punya uang, deflasi. Tapi yang punya otoritas atas uang siapa? Ya kan? Yang membuat uang setiap hari siapa? Dan mensirkulasikan uang di antara mereka setiap hari. Kayak Bank Indonesia kan? Ya, Bank Indonesia dan bank-bank. Ya kan? Sebagai media ya. Iya. Sekarang masalahnya adalah kenapa mereka gagal atau tidak berhasil memperkuat kapasiti ekonomi kita dengan kekuasaan keuangan yang dimilikinya. Pertanyaan saya mungkin sama dengan Pak Prabowo, kenapa dia bikin Danantara itu? Kenapa mereka ini gagal?
memperkuat kapasitas keuangan nasional kita, ya kan? Sesuai dengan potensi yang ada. Kenapa? Itu nggak terbayang juga Bang jawabannya itu. Karena kita anggap gagal itu sebab BI ya. BI Menteri Keuangan. Contoh Bang ya, saya kasih contoh nih. Kegagalan dua pihak nih. 1 dekade yang lalu APBN kita itu 1.600 triliun. Ya. Nilai tukar kita berapa? 8.000 rupiah per US dollar. Kapan tuh? Ya 10 tahun lalu. Iya. Ya kita anggap gitu ya. 10 tahun lalu. 1.600, 8.000 per US dollar. Artinya apa? APBN kita berapa? 200 miliar dolar. Sekarang berapa? 3.600 triliun. Nilai tukar kita 16.500. Iya. Itu nilainya berapa? 200 miliar dolar lagi Bang. Nggak nambah kan? Iya. Itu kira-kira gimana? Artinya gini, kapasitas purchasing power daripada ekonomi kita terhadap perdagangan internasional tak ada tambah-tambahnya Bang. Malah berkurang. Malah berkurang. Gara-gara itu. Berarti nilai real APBN kita cuma segitu, nilai real kok. Sementara kita ekspor sumber daya alam, dulu kita produksi cuma 10, sekarang produksi 100. Di semuanya Bang. Di semua sumber daya alam. Kenapa bisa begini? Kapasitasnya nggak nambah. Iya. Nah, itu kan bukan pertanyaan ekonomi konvensional, pertanyaan ekonomi keuangan, pertanyaan keuangan. Nah, itu tidak pernah bisa dijawab, ya kan? Makanya ada kecurigaan saya, mereka ini sengaja atau tidak sengaja membuat paket hemat untuk APBN. Paket hemat itu kan yang beri uang-uang ke APBN ini kan sektor-sektor swasta Bang, ya kan, yang nyumbangin naruh-naruh pajak. Udah paket hemat aja ke sini. Jadi cukup 200 miliar dolar, nggak usah nambah gitu. Tapi kapasitas daripada korporasi-korporasi ya nambah terus. Ya. Itu yang terjadi. Jadi ya diaturlah sistem fiskalnya seperti itu. Sandarannya kepada pajak seperti itu gitu. Padahal kalau kita emang nggak perlu pajak barangkali Bang. Kita bagi aja hasil sumber daya alam. Bebaskan semua pengusaha dari pajak. Tapi nanti hasilnya bagi dua aja. Nikel kita bagi dua dengan negara, minyak bagi dua, tambah batu bara kita bagi dua. Jadi nggak usah dipersulit dengan pajak. Pajak udah tiadakan aja. Hasilnya kita bagi. Semuanya kan berorientasi pada pendapatan negara. Sekarang kenapa bikin rumit-rumit dirinya dengan pajak yang pungut sana sini, PPN pungut sana sini, mengacaukan. Khususnya di sektor tambang ya. Semua hal, tambang, minyak, ya kan, holding, subholding di dalam perusahaan-perusahaan minyak milik BUMN, pajaknya banyak Bang, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Padahal ujungnya kan kalau BUMN ini untung, ya kan, bagi hasil di hulu gross split, bagi hasil di hilir dari cukup PPH aja. Yang lain-lain ya kalau bisa hapusin semua. Mudah orang berusaha, mudah orang produksi minyak, naik produksi minyak kita kan Bang. Habis naik ya bagi hasilnya dengan negara. Sekarang kalau di batu bara Bang, produksi kita tahun ini 1 miliar ton loh Bang. Kalau kita bisa atur harga internasionalnya, karena kita adalah eksportir terbesar di dunia salah satu, kita anggap kita dorong harga naik ke $150 per tahun misalnya. Wah, 150 miliar dolar uang. Negara dapat dari situ bisa berapa? 750 miliar. 50 miliar. 750 miliar dolar, karena itu 1.500. 750 miliar dolar, 75 miliar dolar. Ya dari 150 ya. Iya kan, itu bisa menutup seluruh. Tapi kan 75 miliar dolar itu kalau kita kurskan ke
rupiah kan besar sekali. Ya lumayan, sudah hampir 1.000 triliun. Iya kan, maksudnya gitu. Jadi ngapain pajak-pajak? Ini sekali pajak ini. Sampai kita kena. Besok nggak bayar pajak motor, rampas motor gitu. Buat apa? Di situ aja.